Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kamis 23 Maret 2023 kita boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya kita di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan dan di dalam keadaan yang sehat. Nah, saudara-saudaraku, mari kita masuk lebih dalam lagi di dalam kasih Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu kembali dapat mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus menerangi hati kami, menjamah kami, bahkan mengubah cara pikir kami. Terima kasih Bapa, berfirman bagi setiap kami siap mendengarkannya. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Gembala Agung. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 8. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab kita. Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 8. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanah sendiri. Amin. Nah, saudara-saudaraku, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Allah digambarkan oleh Nabi Yeremia sebagai gembala agung yang mengepalai umat Israel sebagai kawanan domba. Seruan keras yang dilontarkan oleh Nabi Yeremia menyatakan murka Allah Sang Gembala Agung terhadap para pemimpin Israel yang tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai gembala.
Mereka lalai akan tanggung jawabnya untuk menjadikan umat Israel sebagai kambing domba, dan mereka terserak dan tercerai-berai. Sebagai umat Israel yang tercerai-berai, Allah Sang Gembala Agung mengulurkan tangan dan mengumpulkan kembali umat Israel. Oleh karena Allah berinisiatif, maka pertolongan Allah terhadap umat Israel sangat nyata. Umat Israel sebagai kawanan domba Allah dan dipulihkan keadaannya. Saudara-saudaraku, firman Allah kepada Yeremia ini menunjukkan betapa maha hebat, maha melihat, maha mengetahui Allah kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, meskipun itu jauh dari kedalaman hati kita. Saudara-saudaraku, oleh karena itu kita tidak dapat menyembunyikan apapun, termasuk berpura-pura menjadi terang. Lihatlah betapa Allah begitu membenci segala kepalsuan. Dan biarlah terang itu benar-benar dapat bercahaya dan Tuhan melihat. Terang yang murni yang bersumber dari keikhlasan kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Saudara-saudaraku, tuh yang paling sering kita lihat gambaran yang dipakai antara hubungan kita dengan Allah adalah Allah sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Dan hubungan antara gembala dan domba menggambarkan hubungan yang intim. Dengan kata lain, Allah ingin memberitahukan bahwa hubungan kita dengan Allah adalah suatu hubungan yang sangat hangat dan sangat intim. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Allah sendiri yang bertindak sebagai seorang gembala. Tentunya karena Allah adalah gembala yang baik. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dan Dialah gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara, Allah sendiri yang mengumpulkan kembali sisa kambing domba yang sudah tercerai-berai karena tidak dijaga oleh gembala-gembala yang jahat. Setelah terkumpul, maka Tuhan mengangkat mereka menjadi gembala yang akan menggembalakan umatnya, sehingga umatnya tidak takut lagi dan tidak terkejut serta tidak hilang seekor pun. Saudara-saudaraku, kata menggembalakan sini diambil dari terjemahan versi King James adalah feed, yang artinya memberi makan. Jadi setelah Allah mengumpulkan sisa kambing dombanya, maka Allah mengangkat gembala untuk memberi makan kambing dombanya. Memberi makan bukan berarti memukul kambing dombanya, tetapi membawa kambing dombanya untuk dapat makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup kita sehari-hari memang terkadang mengalami kesesatan, mengalami kegalauan dan mengalami kekeringan. Maka tidak jarang manusia lari mencari hal-hal yang bertentangan dengan iman, mencari kesenangan sesaat demi terpuaskan keinginan, dan manusia cenderung bersikap pura-pura tidak menyadari betapa rapuhnya dirinya, seakan-akan tidak membutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan bagi hidupnya. Saudara-saudaraku, manusia cenderung melupakan apa yang seharusnya didengarkan, siapa yang didengarkan dan siapa seharusnya yang diikuti. Dan inilah sifat sementara dan bahkan apa yang dimiliki oleh manusia. Padahal di dalam Yesus Kristus semua kebutuhan akan terpenuhi asalkan manusia mau mengesampingkan keinginan pribadi. Saudaraku, jikalau Tuhan adalah gembala kita, Tuhan pasti memberikan kita makan, Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti memimpin hidup kita, bisnis, keluarga kita. Saudaraku, setiap orang dari kita dipercayakan untuk memberikan pimpinan kepada yang lain, apakah itu komunitas yang besar ataupun kecil, dan itu dimulai dari keluarga. Mari saudaraku, kita merendahkan hati kita sebagai domba yang mau belajar kepada Gembala Agung,
agar kita dapat mewujudkan kepemimpinan kita sebagai gembala yang baik, gembala yang memiliki kepedulian, kepekaan terhadap orang lain, gembala yang menaruh hati dalam cinta Allah, sehingga di dalam setiap kesulitan dan penderitaan Tuhan senantiasa memberikan kita harapan. Tujuan Tuhan bukan sekedar memberi kita kekuatan, tapi supaya kita tetap percaya bahwa Dia selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun mungkin kita menderita ataupun menjalani konsekuensi dari dosa kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah hidup terus di dalam pengharapan kepada Gembala Agung, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita bersama-sama satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menuntun, menyegarkan, menguatkan kami. Engkau adalah Gembala Agung yang terus memelihara hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami menjadi bagian orang-orang yang terhilang, yang tersesat. Bapa, kami rindu Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hidup kami sebagai bejana yang Tuhan bentuk menjadi indah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat terus di dalam beraktivitas. God bless you all.